dan di dalam ada yang lemah terbaring lewat tandu ini dibawa ke tempat ini, dan tadi ketika ada di dalam hadirat Tuhan merasa ada satu kekuatan dan kemudian bisa duduk dan kemudian bahkan minta turun. Saya merasakan saat ini janji Tuhan sudah ditepati. Dia akan memberikan kesembuhan pada saya. Ibu sebelumnya nggak bisa duduk seperti ini? Nggak bisa. Sama sekali? Sama sekali. Sama sekali? Iya. Ini pertama kali sesudah sekian lama ini baru bisa duduk sekarang? Iya. Ibu, saya tidak mau melakukan perkara yang ceroboh. Tuhan telah menyembuhkanmu, namun engkau, tulang-tulangmu, otot-ototmu akan berangsur untuk kuat kembali karena sudah lama kau tidak pakai sama sekali, duduk pun tidak pernah. Iya. Tapi kau akan berangsur-angsur kuat, dagingmu akan bertambah sesudah ini, kau akan semakin berat, tubuhmu akan semakin gemuk. Pada mulanya saya merasakan sakit kram di punggung yang sangat nyeri sekali, sampai-sampai untuk bergerak aja sakit. Itu berlangsung sampai sekitar 7 bulan mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya bulan Agustus 2004 saya mengalami kelumpuhan total. Waktu saya tahu anggota kemah saya ada yang dalam keadaan sakit, dan saya tahu sakit itu bukan sakit yang biasa. Setelah melalui pemeriksaan dokter dan sampai vonis, dia divonis TBC tulang. Dan saya tahu melalui gambar, melalui foto, saya tahu tulangnya sudah hancur. Semua tulang punggung saya sudah remuk dan hancur, dan juga tulang-tulang yang lainnya karena penyakit itu menjadi lembek seperti keju. Saat itu dokter menyarankan untuk operasi dengan biaya kurang lebih 100 juta. Waktu Ani sakit, lumpuh, saya sudah putus harapannya. Soalnya Pak Ani itu kan bawa pergi Surabaya harus operasi. Biayanya sekitar 100 juta, maka paling ada. Dalam kelumpuhan saya merasakan sangat-sangat putus asa dan sangat sedih sekali. Dan waktu FKA kedua diadakan 1 minggu sebelumnya, saya dengar, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya akan bawa teman saya ini dan saya percaya Tuhan pasti sembuhkan karena saya punya iman seperti itu. Saya dibawa oleh ketua kemah saya bawa naik ambulan dengan dikawal beberapa perawat. Karena kalau didudukkan aja tidak mungkin, apalagi dibawa. Saya tahu secara medis itu akan membuat kefatalan yang lebih dalam lagi. Tapi saya punya iman yang sungguh bahwa Tuhan itu Allah yang mengadakan mujizat. Ya, sebelum dibawa ke FKA, sempat tetangga itu mencemooh ya, karena orang sakit TBC tulang kok malah dibawa pergi ke gereja, kan malah tambah cari penyakit katanya. Banyak orang yang datang mendukung, tapi banyak juga yang nggak mendukung gitu ya, nggak mungkin bisa sembuh, nggak mungkin, dia bilang gitu. Saya mendapat omongan yang nggak enak dari banyak orang, tapi saya punya iman. Demikian juga teman saya bilang kamu harus punya iman, bahwa waktu kamu datang, kamu pasti sembuh. Dengan iman saya katakan pada mereka bahwa saya dengan susah payah datang ke FKA bukan untuk mencari penyakit, tapi untuk mencari kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat Bapak Philip berdoa, mendoakan semua orang-orang yang sakit. Waktu itu saya berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Saya bilang, Kau mengasihi kami punya iman Tuhan, kami percaya kepadamu. Saya merasakan seluruh tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merasa dialiri oleh aliran yang sangat sejuk dan menyejukkan. Dan ketika itu juga langsung saya bisa duduk. Dan akhirnya saya dibawa naik ke atas mimbar saat itu, dan sekali lagi didoakan dengan Pak Philip bahwa suatu kamu akan sembuh, tapi tidak seketika melainkan melalui proses secara perlahan-lahan. Tuhan akan menumbuhkan, menggantikan tulang-tulang yang remuk dan hancur, akan menggantikan dengan tulang yang baru. Dan saya imani itu, saya bersyukur pada Tuhan bahwa saat itu saya merasa sudah sembuh. Dan saat pagi harinya saya sudah bisa duduk. Waktu setelah pulang dari FKA itu ya, itu paginya itu saya melihat sendiri ya. Paginya itu saya biasanya memandikan kakak saya itu dengan waslat basah gitu ya. Dan saya melihat sendiri biasanya tulang-tulang yang di bawah leher ini seperti masuk ke dalam gitu. Tapi setelah itu saya melihat loh kok
tumbuh gitu loh. Terus saya bilang sama kakak saya loh, ini tulangnya kok tumbuh gitu. Sampai kurang lebih 6 bulan kembali iman saya diguncang ya dengan adanya tumbuh 3 benjolan di leher, di bahu, dan di punggung semua sebelah kanan. Saya ingat itu waktu itu bulan Paskah ya, waktu Paskah benjolan itu tiba-tiba itu pecah gitu loh. Dan pecah itu saya juga ngeri ya waktu lihat ya, karena yang pertama itu keluar seperti nanah ya, kayak susu kental gitu loh. Terus setelah itu keluar lagi kayak cairan putih bening kayak air mineral gitu. Terus yang ketiga itu, yang terakhir itu seperti remuk-remukan tulang gitu. Dan saat itu saya meresponi bahwa kesembuhan sudah terjadi pada saya. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah menepati janjinya. Seiring dengan luka-luka itu mulai menutup sedikit demi sedikit, kaki, badan saya sudah mulai bisa digerak-gerakkan. Dan dari situ adik saya yang sudah merawat saya menyarankan agar saya mulai giat lagi untuk belajar duduk. Terus akhirnya setelah itu saya belajar berjalan dengan walker selama 1 bulan. Akhirnya tepat pada bulan September saya sudah bisa lepas dari walker, sudah bisa berjalan sendiri, dan saya diizinkan Tuhan untuk mengajar sekolah minggu. Saya sangat bersyukur dan saya bersaksi hanya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang hanya dapat menyembuhkan saya. Tak ada seorang dokter pun yang dapat menyembuhkan saya dan menggantikan tulang-tulang yang baru. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang telah menyembuhkan saya dan memberikan mukjizatnya yang terbesar. Walau dengan proses, tapi saya percaya semua akan membawa kebaikan bagi saya.